Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afrila. Saya dari kelas MA 21 Cikosumba SDM, mata kuliah studi kelayakan bisnis, dosen pengampu Bapak Halipi Hazizan. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Halipi, yaitu melakukan kunjungan ke perusahaan atau ke CV atau UMKM atau organisasi bisnis lainnya secara individu. Ada foto dan video secara singkat. Nanti akan saya kirim videonya, dimasukkan ke sini. Dan di sini saya akan menceritakan mengenai bisnis tersebut dari segi aspek SDM, aspek produksi, aspek keuangan, aspek teknologi, dan aspek manajemen risikonya. Di sini saya akan membuat video selama 30 menit. Semoga teman-teman tidak bosan ya mendengarkannya. Di sini saya memilih perusahaan atau PT Softtek Indonesia yang terletak di kawasan KJIE Karawang Barat. Kenapa saya memilih PT tersebut untuk saya riset atau saya bahas? Karena saya bekerja di perusahaan tersebut, sehingga memudahkan saya untuk melakukan kunjungan ke PT tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarahnya PT Softtek Indonesia ini. Pada tahun 1976 lahirnya PT Mozambique, didirikan dengan nama PT Mozambique dan beroperasi di Jakarta Barat dengan 100 karyawan yang memasarkan produk pembalut dengan merek Softex. Kemudian pada tahun 1981 nama PT Softtek Indonesia terbentuk. Perusahaan beralih nama menjadi PT Softtek Indonesia untuk mencerminkan keberadaannya sebagai pelopor produk pembalut wanita di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1995, pemindahan fasilitas produksi ke Tangerang. PT Softtek Indonesia memindahkan fasilitas produksinya ke luar kota Jakarta, yakni ke daerah Tangerang. Kemudian pada tahun 2002 hingga 2003 berinovasi dengan meluncurkan merek produk perawatan umum dan bayi. Pada tahun 2002 perusahaan tersebut ini meluncurkan Softies Wet Wipes, diikuti dengan produk Sweetie Baby Diapers pada tahun berikutnya. Lalu di tahun 2010 peluncuran produk popok dewasa. Jadi perusahaan ini melakukan inovasi baru, yaitu menciptakan produk popok dewasa. Jadi nggak cuma popok anak-anak doang, ada juga yang dewasa. Perusahaan ini mempelopori produksi popok dewasa berkualitas tinggi dan memperkenalkan confidence. Kalian pasti tahu, dan itu nggak asing ya. Kalau misalkan ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang lagi sakit itu ya, di rumah sakit pasti pakai popoknya confidence sebagai solusi untuk orang dewasa yang mengalami inkontinensi ya. Ini adalah kunjungan saya ke PT Kimberly Clark Softtek yang ada di Karawang. Sini saya sedang melakukan kunjungan di PT Kimberly Clark yang ada di kawasan KJIE Karawang. Kebetulan saya juga bekerja di sini. Kemudian pada tahun 2012 pabrik baru didirikan di Sidoarjo. PT Softtek Indonesia terus berkembang dan mendirikan pabrik baru di Sidoarjo, Jawa Timur. Lalu tahun 2015 sampai 2016 rangkaian baru produk popok bayi dan pembalut wanita diluncurkan. Kekuatan dalam memahami kebutuhan pasar memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk-produk inovatif secara berkesinambungan. Setelah merek Softtek daun sirih, perusahaan tersebut kembali memperkenalkan produk baru, yaitu popok bayi premium, Sweetie Gold, dan Bronzy Diaper. Lalu di tahun 2018 sampai 2019
Perusahaan tersebut memperkenalkan berbagai produk baru dan mendirikan fasilitas produksi dengan teknologi mutakhir di Karawang. Jadi pabrik yang ada di Karawang itu dia baru mulai beroperasi itu dari tahun 2018 dan operasi secara maksimalnya itu di tahun 2019. Di perusahaan tersebut memperkenalkan 2 produk baru yang merupakan produk pertama untuk kategori ini di Indonesia. Confidence Incontinence Pads dan Softtek Menstruasi Pants, serta Confidence Day and Night, Sweetie Silver Pants Gender, dan Sweetie Overnight Pants. Pada tahun 2019, PT Softtek Indonesia memulai operasional baru di Karawang, tepatnya di kawasan KJIE KIC. Lalu di tahun 2020 yang tadinya PT tersebut namanya PT Softtek Indonesia itu berubah menjadi PT Kimberly Clark Softtek Indonesia, yang sahamnya itu dibeli. Tadinya tuh PT Softtek Indonesia itu asalnya milik perusahaan Indonesia asli guys, cuman sahamnya dibeli sama Kimberly Clark Corporation yang ada di Amerika. Jadi sahamnya itu sepenuhnya milik Amerika sekarang, udah bukan milik Indonesia lagi. Ya, mulai lagi Amerika. Kimberly Clark Softtek atau PT Softtek Indonesia akan terus menghadirkan inovasi dan menyediakan produk-produk yang unggul di Indonesia. Nah, itu adalah biografi atau sejarah singkat tentang perusahaan tersebut. Nah, yang sekarang lagi rame di perbincangan di media sosial itu, apalagi di tempat kerja saya, yaitu terjadinya PHK sepihak secara massal 308 orang. Tapi sebelum kita membahas itu, saya akan membahas mulai dari sumber daya manusia, teknologi, dan yang lainnya seperti yang sudah ditugaskan oleh Pak Haripi. Stay tune, check it out. Sekarang saya akan membahas dimulai dari aspek SDM di PT Kimberly Clark Softtek Karawang, Indonesia. Mulai dari struktur organisasi. Perusahaan ini dipimpin oleh Presiden Direktur atau CEO. Memiliki beberapa divisi utama seperti manufaktur, sales and marketing, human resource and general affairs atau HRDGA, finance and accounting, research and development. Memiliki di pabrik di beberapa lokasi di Indonesia. Kemudian kebijakan sumber daya manusianya melakukan rekrutmen berbasis kompetensi atau skill. Lalu ada program pengembangan karyawan berkelanjutan atau pengangkatan kartap, sistem penilaian kinerja terstruktur. Biasanya tuh ya guys, kalau sistem penilaian kerja itu nanti efeknya tuh di bonusan tahunannya. Untuk setahu aku tuh untuk karyawan permanen itu ada penilaian khusus gitu. Kalau misalkan dia tuh kan tergantung grade-nya. Kalau grade-nya yang udah tinggi gitu, misalkan dari grade-nya B itu bonusnya misalkan per tahunnya 15 juta, terus naik atau up ke grade A itu bonusannya beda lagi, naik lagi. Itu yang dimaksud dari apa tadi? Sistem penilaian kinerja terstruktur. Lalu pemberian kompensasi dan benefit yang kompetitif. Sekarang kan udah memasuki undang-undang Omnibus Law ya dari tahun 2021 gitu kan. Jadi pemerintah itu wajib memberikan uang kompensasi terhadap karyawan kontrak atau karyawan yang non permanen untuk masa kerja 1 tahun senilai 1 kali gaji. Kalau misalkan gajinya 1 kalinya 5 juta, nah per PKWT atau per tanda tangan kontrak itu kita dapat 5 juta juga gitu. Jadi itu tuh wajib dari pemerintah, bukan kebijakan perusahaan tapi kewajiban dari pemerintah yang udah masuk ke undang-undang. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang gak ngasih kompensasi itu kita berhak kok buat nanyain gitu. Karena itu hak kita, hak dari pemerintah gitu. Sebab sekarang itu kan pengangkatan PKWTT itu atau kartap itu udah dihapuskan, maka diganti dengan kompensasi untuk karyawan
kontrak, itu wajib. Kalau bonusan itu kan kebijakan perusahaan, jadi perusahaan nggak wajib ngasih bonusan gitu, terserah mereka mau ngasih atau enggak. Itu tergantung kos dari perusahaan tersebut, apakah dia keuntungan lagi naik atau perusahaannya lagi turun gitu. Tapi kalau kompensasi ini wajib ya guys. Lalu penerapan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kayak ini tuh bener-bener penting banget ya guys, K3 atau HSE. Kayak semua perusahaan itu harus ada, karena ini menyangkut dengan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, yang dimana ini tuh menjadi pedoman atau hal yang utama di tempat kerja kita. Seperti yang tidak asing itu dengan slogan safety first. Ya, safety first. Keselamatan itu nomor 1. Karena kalau misalkan terjadi kecelakaan di perusahaan itu urusannya udah ribet banget ya. Dan yang kena tuh nggak cuma kita sebagai korban, tapi juga banyak orang-orang atau banyak beberapa pihak yang dirugikan. Kayak ditanyain tentang laporannya dari pihak HR lah, dari pihak produksi lah, dari tim HSE-nya lah, atau dari manajemennya lah. Itu ribet banget. Jadi kalau bisa itu kita harus berhati-hati dalam bekerja, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Lalu ada program pengembangan pelatihan teknis untuk staf produksi. Jadi untuk orang-orang yang bekerja di area staf itu biasanya tuh ada pelatihan di setiap tahunnya gitu, untuk mengupgrade skill mereka. Kemudian program leadership untuk level manajerial, sama seperti tadi. Lalu training reguler terkait quality control. Quality control itu QC ya, itu tuh udah orang yang sangat berpengaruh di area produksi, karena orang yang memegang atau memiliki atau lebih mengetahui standar kualitas di perusahaan tentang produk yang sedang dibuat. Jadi itu sangat melekat antara QC dan produksi, itu harus ada dan harus selalu diterapkan dan harus selalu di training. Dulu. Selanjutnya ada program sertifikasi sesuai bidang kerja. Siapa itu? Jadi semua perusahaan itu memiliki proses kerjanya masing-masing ya, dan selalu melakukan training kerja dan melatih skill yang ada dan mengupgrade skill. Jadi itu harus selalu ada sertifikasi gitu guys. Lalu knowledge sharing session tuh kayak misalkan dia tuh mengadakan meeting atau briefing bersama tiap manajemen terkait inovasi terbaru di perusahaan tersebut. Lalu ada juga mana sih? Budaya kerja di perusahaan ini, yang pertama itu fokus pada inovasi dan kualitas, menjunjung tinggi profesionalisme, mengutamakan kerja tim, berorientasi pada kepuasan pelanggan, karena berhubung produknya itu produk rumahan yang langsung nyampe ke customer, dan customernya itu masyarakat. Berarti kepuasan masyarakat itu adalah visi dan misi yang utama yang harus terus ditingkatkan oleh perusahaan tersebut, karena itu tuh customernya itu merupakan kayak anak bayi, lansia gitu ya guys. Jadi kualitas itu harus dinomorsatukan. Lalu komitmen pada keselamatan kerja, balik lagi ke HSE atau K3, itu harus berpegang teguh sama keselamatan kerja ya, safety first. Lalu fasilitas karyawannya itu ada jaminan kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, tunjangan transportasi, fasilitas makan, program pensiun. Nah, fasilitas yang aku sebutin tadi itu
Itu tuh fasilitas yang seharusnya ada di semua perusahaan karena itu sudah menjadi hak semua karyawan. Di mana perusahaan itu harus menjamin mulai dari kesehatan karyawannya apabila karyawannya terjadi sakit. Itu perusahaan yang tanggung biaya pengobatannya, dan uang transport, karena untuk pergi bekerja itu membutuhkan apa ya, transportasi gitu. Kebanyakan perusahaan sih seharusnya menyediakan jemputan ya, kayak mobil bus gitu. Fasilitas makan itu udah pasti ya harus ada. Lalu BPJS Ketenagakerjaan itu nanti tuh motong dari gaji kita, dan nanti tuh bisa dicairkan ketika kita sudah habis kontrak, dan 1 bulan setelah habis kontrak uangnya bisa cair. Lalu program pensiun itu berlaku untuk karyawan PKWTT atau karyawan permanen. Dan ada juga lingkungan kerja. Lingkungan kerja itu yang harus ada di lingkungan kerja itu apa aja sih di perusahaan tersebut? Yang pertama yaitu standar keamanan dan kebersihan tinggi, karena menyangkut dengan produk yang harus yang customernya bayi atau lansia, dan itu tuh harus steril, produknya harus bersih, pokoknya harus bersih. Suasana kerja yang mendukung produktivitas. Di perusahaan itu tuh produksinya itu jalan terus ya guys selama 24 jam karena di situ menggunakan 3 shift. Jadi kita nggak bisa tuh yang kerja stop atau kebanyakan istirahat, karena harus mencapai target kerjanya gitu. Jadi suasananya itu semua mesin dan orang-orangnya harus mengejar productivity. Fasilitas kerja modern, iya fasilitasnya udah lumayan modern banget. Kayak absensi itu udah nggak manual ya, sekarang tuh bisa Finger. Terus parkirannya juga luas, disediakan dispenser di setiap sudut, ada musolahnya, toiletnya udah menggunakan WC duduk, makannya sudah menggunakan prasmanan, air galonnya banyak, ada AC, itu udah modern banget fasilitasnya, semuanya sudah canggih. Area istirahat yang memadai. Selain tempat makan, kantinnya juga luas dan ada gazebo-nya, jadi area-area untuk orang-orang yang merokok itu udah disediakan. Itu tuh termasuk aspek SDM ya guys ya. Kepatuhan. Kepatuhannya itu yaitu mengikuti regulasi ketenagakerjaan, menerapkan standar K3, mematuhi aturan upah minimum, dan menjalankan praktik kerja yang adil. Mengikuti regulasi ketenagakerjaan, menerapkan standar K3 tadi udah dibahas, yang mematuhi aturan upah minimum. Di setiap tahun itu pasti ada yang namanya kenaikan gaji atau kenaikan UMK. Setiap perusahaan itu harus wajib ikut untuk menaikkan gaji karyawan, karena itu merata peraturannya, harus semuanya, nggak bisa tuh yang lain naik dia nggak naik gitu, itu harus ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek produksi PT Softtek Indonesia, mulai dari fasilitas produksi ya. Fasilitas produksinya itu dia sudah menggunakan teknologi modern dan otomatis. Jadi semua mesin itu otomatis, dari mesin sealing, mesin press, mesin take out material itu udah otomatis ya guys. Jadi kalian gak perlu manual capek-capek pakai tangan, tapi udah sama mesin. Bahkan kuantitasnya aja udah dikontrol sama mesin, kebutuhannya berapa piece nanti disetting sama mesinnya, dan dia akan memasukkan produk sesuai kebutuhan. Tapi harus tetap di double check sama kita, karena namanya mesin juga bisa error kan ya. Selanjutnya, memiliki laboratorium pengujian kualitas. Di sini tuh segala produk itu sebelum atau akan diproduksi itu harus ada sampling untuk diuji sebagai barang pertama, diuji ini oke nggak gitu di lab. Kalau misalkan diuji kualitasnya, kalau oke baru bisa jalan, dan baru boleh bisa produksi lebih banyak lagi. Lalu area penyimpanan dengan standar higienis yang tinggi, itu sudah pasti ya.
penyimpanan produknya itu dengan suhu temperatur yang sudah sesuai standar, dan steril, tempatnya bersih, tidak ada hewan-hewan berkeliaran tentunya. Lini produk utamanya itu yang pertama ada pembalut wanita, Softex atau Confidence, popok bayi Sweetie, popok bayi dewasa atau Mr. Dr. P, tisu basah, produk kebersihan pribadi, dan masker. Tapi untuk masker itu kita produksinya sedang turun karena dia tuh naiknya pas ada corona, sedangkan kan coronanya udah nggak ada. Jadi turun. Kalau maskernya mau naik lagi, coronanya harus ada lagi. Tolong sih. Maaf. Lalu lalang. Mana lagi ya guys ya, tadi sampai masker. Terus Oke, ada proses produksi. Apa saja sih proses produksinya itu? Aspek-aspek utamanya seperti pemilihan bahan baku berkualitas, itu udah pasti ya. Selanjutnya proses manufaktur dengan standar GMP, quality control setiap saat, itu udah pasti ya. Penggunaan mesin modern, penerapan sistem otomatisasi seperti yang sudah saya jelaskan. Mesin-mesin di situ tuh sudah modern dan semuanya itu otomatis, jarang banget yang manual. Betul Bu? Betul. Standar kualitasnya itu yang pertama sertifikasi ISO 9001, lalu penerapan good manufacturing practice, standar keamanan produk internasional, quality control ketat, testing laboratorium reguler, iya itu. Kapasitas produksi skala besar, karena di sini tuh supplier kita tuh customernya itu masyarakat besar ya. Jadi itu produksinya nonstop 24 jam, 3 shift nggak berhenti, mesin jalan terus, pergantian shift, orang keluar langsung, orang yang baru masuk langsung megang mesin. Multiple production lines, jadi dia tuh line-nya nggak cuma satu, setiap produk itu beda line guys. Ih jorok banget tuh. Ya seperti itu. Lalu kemampuan memenuhi ke permintaan pasar. Permintaan pasar itu pasti banyak ya, nggak 100-200 piece, tapi ratusan piece, tapi ribuan piece, puluhan ribu piece bahkan ya. Dan kita tuh harus punya stok atau barang yang di warehouse gitu. Jadi kita punya apa ya? Punya cadangan barang gitu, stok rincian kalau ini namanya. Kalau tiba-tiba pasar itu atau customer itu mintanya banyak, ya kita harus siap gitu, dan kita nggak kalap gitu. Jadi kita punya stoknya, dan kita juga harus tahu untuk produk ini kebutuhannya berapa. Ih jelek banget aja, hapus dulu. Seperti itu. Ini temen aku, Pak, maaf ya Pak ya, dia ganggu saya Pak, maaf banget. Kemudian di sistem manajemen produksinya ada apa aja? Di sini ada just in time inventory, kemudian ada lean manufacturing, lalu total quality management, preventive maintenance, dan waste reduction program. Lalu ada aspek keamanan dan kebersihannya, ada apa saja? Standar sanitasi ketat, terus ada protokol kebersihan, jadi setiap mau masuk atau pulang itu harus dibersihkan area kerjanya, disapu-sapu, dibersih-bersihin ya. Terus penggunaan APD wajib, jadi semua karyawan itu harus menggunakan kacamata safety, menggunakan topi, dan menggunakan hand gloves atau sarung tangan. Itu APD di PT ini. Lalu area steril, areanya itu harus disertai dengan sirkulasi udara dan suhu yang normal. Kemudian tempat yang bersih dan tidak bau agar produk tetap terjaga kualitasnya, seperti itu. Buang itu. Tadi sih itu kan mana sih? Inovasi dan pengembangan ada apa aja? R&D dan berkelanjutan, terus pengembangan produk baru,
Balik lagi, inovasi itu pasti selalu ada di mana-mana. Tuh, habisin padahal mata. Jadi kita tuh harus selalu mau menciptakan produk terbaru, jangan mau kalah sama ini lain, tempat lain gitu. Kita harus terus apa sih nih yang dibutuhin masyarakat tuh gitu. Kayak contohnya masker, yang tadinya masker tuh warnanya biru gitu kan, yang nggak ada inovasi apa-apa, sekarang banyak motifnya, bahkan ada yang gambar apa aja ada gitu kan. Terus kemudian sustainable manufacture. Lalu ada supply chain, yaitu apa aja sih? Manajemen bahan baku efisien, kerjasama dengan supplier terpercaya, sistem distribusi terorganisir, warehouse management system, dan quality control material. Lalu aspek lingkungannya itu apa, gimana gitu di perusahaan ini tuh. Yang pertama, pengolahan limbah sesuai standar. Jadi limbahnya itu ada non organik, anorganik, dan B3 itu nggak boleh disatuin guys, harus beda-beda. Tempat sampahnya itu warnanya juga beda. Kalau yang organik warna tempat sampahnya hijau ya guys. Kalau anorganik warna tempat sampahnya kuning. Nah yang B3 itu warna biru. Ini pasien saya Pak, maaf Pak. Di situ kalau plastik tuh masuknya yang anorganik, kalau organik tuh kertas. Terus yang B3 tuh kayak tinja. Astagfirullah, kamu jangan ngancurin tugas aku. Kayak tinja, majun atau IPA. Seperti itu. Ada aspek keuangannya. Aspek keuangannya di PT Softtek tuh gimana sih guys? Yang pertama yaitu struktur pemodalan. Modal dasar perusahaan, komposisi kepemilikan saham, investasi dalam aset produksi, dan yang terakhir modal kerja operasional. Selanjutnya sumber pendapatan. Yang pertama yaitu penjualan produk pembalut wanita, Softex atau Confidence, penjualan pampers, popok bayi, Sweetie, penjualan popok dewasa, Dr. P, penjualan tisu basah, pendapatan dari produk kebersihan pribadi lainnya, dan penjualan masker. Lalu manajemen keuangannya itu gimana gitu. Yang pertama itu ada pengelolaan cash flow, manajemen piutang dan utang, lalu ada pengendalian biaya operasional, investasi dan pengembangan usaha, dan perancangan anggaran. Lanjut kebijakan keuangan. Kebijakan keuangannya seperti manajemen risiko keuangan, kebijakan perpajakan, kebijakan kredit, kebijakan investasi, kebijakan dividen. Lalu pengendalian biayanya seperti apa? Yang pertama ada biaya produksi, biaya operasional, biaya pemasaran, dan biaya SDM, serta biaya overhead. Sama seperti PT-PT yang lain ya, ada semua biaya tersebut. Lalu sistem pelaporannya itu gimana? Sistem pelaporannya yaitu dengan melaporkan keuangan secara berkala. Selanjutnya ada audit juga, audit internal dan eksternal. Kemudian ada sistem akuntansi terkomputerisasi. Jadi itu jelas ya, ada data-datanya keuangannya itu. Ada di bagian purchasing atau apa gitu. Pokoknya finance, keuangan. Selanjutnya ada monitoring kinerja keuangan, compliance dengan standar akuntansi. Lalu indikator kinerja keuangannya gimana di PT ini tuh, yaitu mulai dari pertumbuhan penjualannya, margin keuntungan, rasio likuiditas, return on investment atau ROI, dan tingkat efisiensi operasional ya. Strategi keuangannya gimana? Strategi keuangannya yang pertama itu pengembangan pasar ya. Seperti biasa kita mengikuti pengembangan pasar agar kita bisa menjual produk ke pasar, efisiensi operasional, investasi teknologi, ekspansi usaha, penguatan posisi pasar. Lalu manajemen aset itu seperti apa? Pengelolaan aset tetap, manajemen inventory, optimalisasi penggunaan aset juga. Lalu ada pemeliharaan aset, evaluasi kinerja, hubungan dengan stakeholder, komunikasi dengan investor, hubungan dengan bank, manajemen supplier, kebijakan pembayaran, dan transparansi keuangan. Tapi ini juga informasinya saya nggak bisa spesifik banget ya guys ya, karena ini kan adalah privasi perusahaan gitu juga ya. Sementara saya di sini cuma karyawan biasa.
Jadi ya cuma dapat informasi segitu. Mohon maaf sebesar-besarnya ya Bapak Halipi. Selanjutnya aspek teknologi. Teknologinya balik lagi ke yang tadi, yaitu menggunakan mesin-mesin yang canggih, database pengolahan data yang sudah terstruktur, lalu ada sistem IT support yang sudah canggih gitu, pengemasan produk yang otomatis, teknologinya sudah canggih sekali, dan absensi menggunakan fingerprint, terus datanya langsung masuk sama HRD, kemudian pengambilan barang menggunakan mesin-mesin teknologi yang canggih. Terus selanjutnya ada di sistem pelabelan otomatis, kayak ngebarcode tuh nggak manual ya, itu langsung jeplak-jeplak gitu, udah ada mesinnya. Teknologi kelebihannya itu sih. Selanjutnya ada aspek manajemen risiko. Apa aja sih aspek manajemen risiko yang ada di PT Softtek Indonesia ini? Yang pertama itu ada ketersediaan dan fluktuasi bahan baku yang tidak stabil, kadang turun, kadang naik, sementara harga produk yang kita jual itu tetap sama gitu. Itu kan bisa beresiko kerugian atau cost down atau keuntungan yang berkurang, tidak seperti biasanya gitu. Selanjutnya ada kendala proses produksi yang bisa mempengaruhi produk dan juga mengurangi productivity gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ada mesin error, itu kan produksinya stop ya, otomatis yang harusnya kita memproduksi dalam satu hari misalkan 1000 piece barang, karena mesinnya error kita cuma bisa produksi 500 piece. Itu kan membuat kerugian juga, sementara kan kita tuh setiap harinya tuh ada target gitu, jadi ya beresiko gitu, downtime sama productivity tidak terkejar gitu. Saja dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga Bapak Halipi bisa menerima tugas saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.